Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa, dapat bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu halangan apapun. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan dapat merambah kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, rasyadani wa arsyadakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sesungguhnya manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya yang pertama adalah dimuliakan, kemudian yang kedua itu dimanjakan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian lanjutannya ayat berikutnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul adzim. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat bahwa sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi yang pertama kali Allah inginkan dari penciptaan manusia itu pertama adalah dimuliakan. Karena di sini Allah berfirman, sujudlah kalian. Padahal Nabi Adam ini diciptakan setelah menciptakan malaikat dan bangsa jin. Maka mereka disuruh sujud untuk memuliakan Nabi Adam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dimanjakan. Setelah itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Apa kalimatnya? Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Kemudian beliau katakan, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Alhamdulillah rahimani rahimakumullah, bahwa sesungguhnya ketika dimuliakan, ketika Nabi Adam ini diciptakan kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelahnya dimanjakan dengan cara apa? Dimasukkan ke surga. Kita tahu bahwa surga ini dalam beberapa hadis disampaikan bahwa ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka apa yang dia inginkan itu akan segera tersedia. Bahkan di surga itu ketika orang menginginkan sebuah buah, ya, maka kalau kita di dunia kita akan mencarinya atau membelinya atau memetiknya, tetapi kalau di surga buah itu akan mendekat dengan sendirinya. Begitu manusia sangat dimanjakan di surga. Tetapi ikhwan, ingat, ketika ada sebuah kesalahan yang dimana itu namanya adalah dosa, karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi berubah. Yang dulunya manusia itu dimanjakan, dimuliakan dan dimanjakan, ketika berbuat dosa maka dia terhinakan oleh apa yang ia lakukan sendiri. Maka Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya. Yang dulunya dimanjakan untuk memakan buah, sekarang kalau di bumi harus cari dulu, ya. Kemudian setelah itu manusia berbuat dosa lagi, yang dulunya buah ini masih
banyak luar biasa, harus tanam dulu, harus menunggu dulu ya sampai berbuah. Kalau buahnya tinggi, harus memakai alat ya. Kemudian berdosa lagi dan berdosa lagi, semuanya begitu. Maka mustahil sebenarnya ketika seseorang muslim ya, dia beriman kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, kok hidupnya susah, itu mustahil sebenarnya. Kenapa kok mustahil? Karena seharusnya seorang muslim itu mempunyai magnet yang bisa menarik rezeki Allah dari arah mana saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yurziqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manusia beriman itu ibarat magnet ya. Jadi kalau dia ini didekatkan dengan sebuah benda seperti besi dan lain sebagainya yang mempunyai terhubungan, maka besi-besi ini akan lengket ke magnet. Begitu juga dengan seorang muslim yang beriman, maka rezeki itu akan datang. Magnetnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diinduksi. Besi pun ketika diinduksi kepada magnet ya, digosokkan ke magnet, maka dia pasti akan mempunyai energi yang bisa menarik besi yang lainnya. Bagaimana cara menginduksi diri kita? Ya. Caranya adalah bertakwa kepada Allah ya. Tanam benihnya. Kalau kita ibaratkan itu seseorang yang mencari kupu-kupu ya, dia pergi pagi pulang malam cari kupu-kupu, pakai serok, pakai jaring, keluar pagi pulang malam, keluar pagi pulang malam, terus begitu terus. Kemudian kupu-kupunya dimasukkan ke sangkar. Ketika dia sudah mendapatkan banyak kupu-kupu, ingin bermain dengan kupu-kupu, maka dia kalau mau membuka pintunya, dia khawatir kupu-kupunya akan terbang semua. Begitulah dunia, semakin dikejar itu semakin memayahkan kita. Maka coba mindsetnya dirubah. Kalau kupu-kupu itu sukanya sama apa? Kupu-kupu itu sukanya sama bunga, kupu-kupu itu sukanya sama taman. Maka kita buatlah taman. Kita buat taman, kita kita cari benihnya, kita tanam, kita sirami biar berbunga. Maka ketika sudah banyak bunga di taman, insya Allah kupu-kupu itu akan datang sendiri ya. Begitulah ibaratnya seorang muslim yang sejati, orientasinya itu adalah akhirat. Maka taman ini kita ibaratkan ya, seumpama saja kalau kita menanam benih dengan cara benihnya itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat, iman kepada takdir Allah, itu adalah benihnya. Kemudian kita sirami dengan rasa takwa kepada Allah ya. Kita rawat dengan banyak-banyak beristighfar. Sebagaimana Allah sebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi banyak-banyak beristighfar, insyaallah Allah akan mendatangkan banyak harta, banyak anak. Masya Allah ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka berorientasilah kita kepada akhirat. Kita beribadah tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdagang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua orientasikan kepada akhirat. Insyaallah taala, maka dunia itu akan mengikuti kita dan kita tidak akan lelah untuk mengejarnya. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita
di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.